ulama kita memberikan cara-cara meraih kekhusyuan itu. Bagaimana cara mendapatkan khusyuk di dalam sholat? Maka di antara penjelasannya, yang pertama, orang yang ingin mendapatkan khusyuk dalam sholat itu, yang pertama yang dia lakukan adalah sebelum sholat itu dia melakukan wudhu dengan penuh kekhusyuan. Jadi tidak dapat khusyuk dalam sholat tanpa khusyuk di dalam wudhu. Jadi memulai khusyuk dalam sholat itu sudah diawali sejak permulaannya. Jadi syarat sah sholat itu berwudu. Makanya hadis-hadis tentang wudu itu banyak berbicara tentang bagaimana dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lewat lisan nabinya memberikan penjelasan tentang orang-orang yang berwudu dengan sempurna. Nah, orang yang wudu sempurna itu diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia wudunya dengan sempurna, wudunya baik, wudunya dengan benar, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keluar dosa-dosa dari tubuhnya, keluar dosa dari badannya, hatta takhruj min tahti azfarihi, sampai keluar dosa-dosa dari bawah kukunya. Nah, ini menggambarkan tentang ternyata ketika kita merasa atau kita membayangkan saat kita berwudu itu sesungguhnya keluar dosa-dosa. Resapi, rasakan saat kita berwudu sesungguhnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Itu pula yang disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim", jika seorang hamba Allah yang melakukan wudu, awil mu'min, atau dia seorang yang beriman, faghasala wajhahu, ketika dia basuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, keluar dari wajahnya seluruh dosa-dosa dari wajah, nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', yang pernah dia melihat dengan matanya, karena di wajah kita ini ada mata. Pernahkah mata kita ini melihat yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala? Jika pernah, maka itu adalah sebuah dosa. Tapi bisakah dosa itu berguguran? Ketika kita berwudu membasuh wajah kita, keluar dosa-dosa itu dari kelopak mata. Dalam hadis lain, min tarfi ainaihi ma'al ma'i au akhir qatril ma', sampai dosa-dosa itu berguguran bersamaan dengan tetesan air wudu, sampai dengan tetesan terakhir air wudu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memulai khusyuk itu sejak dalam wudu itu. Bayangkan, rasakan saat berwudu, ya Allah, ini dosa mata ini banyak, ya Allah, berguguran dosa-dosa itu. Lalu kata Nabi berikutnya, fa idza ghasala yadayhi, ketika hamba Allah yang muslim tadi membasuh tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, keluarlah dari tangannya itu seluruh dosa-dosa, kana fatashadha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', maka keluarlah dosa-dosa itu bersamaan dengan air yang berjatuhan sampai ke tetesan air yang terakhir. Nah, ini menunjukkan basuh wajah berguguran dosa, basuh tangan berguguran dosa di tangan, karena tangan kita pun pernah melakukan dosa. Lalu kata Nabi berikutnya, wa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' au ma'a qatri akhir qatril ma'. Ketika dia basuh kakinya, begitu juga keluarlah dosa-dosa dari kakinya yang dia pernah bawa berjalan ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah, bersama dengan air wudu yang dia basuhkan ke kakinya itu sampai air terakhir, maka berguguranlah dosa-dosa itu. Hatta yakhruj naqiyan minaz dzunub, sampailah dia benar-benar bersih dari dosa-dosa. Nah, ini artinya dari sini kita sudah bisa mendapatkan rasa khusyuk. Jadi meraih khusyuk di dalam sholat itu diawali sejak kita berwudu. Yang kedua, gimana cara meraih khusyuk dalam sholat misalnya? Yang kedua, kita dianjurkan menjawab azan. Jadi banyak orang tidak mendapat khusyuk itu saat azan dia berbicara, saat azan dia bercerita panjang lebar, bahkan dia ngobrol
bukan pula urusan keimanan, tapi urusan duniawi. Dan ini menghilangkan rasa khusyuk. Bahkan dia tidak akan meraihkan khusyuk yang sesungguhnya. Karena apa? Karena proses awalnya dia sudah tidak memulainya dengan baik. Maka kata Nabi, siapa yang mendengar azan kemudian dia menjawab dengan jawaban setiap bacaan itu sama seperti yang dibaca oleh seorang muazin, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka diwajibkan untuknya mendapatkan syafaat di akhirat. Jadi salah satu meraih syafaat itu adalah ketika kita menjawab azan. Wudhu sempurna, jawab azan beserta doanya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, dan selanjutnya. Yang ketiga, dianjurkan fokusnya itu tidak lagi urusan duniawi, sampai ada dilarang tasyfik, menjalin jari jemari, membunyi-bunyikan. Itu kan hal-hal yang remeh-temeh mungkin bagi sebagian orang. Tapi bagaimana orang, sedangkan yang remeh itu saja tidak dibolehkan, apalagi kita sampai sudah sekarang kan orang habis wudhu itu bisa saja sempat menjawab handphone dulu, WA dan lain sebagainya, karena urusan duniawinya belum lagi betul-betul ditinggalkan. Tapi orang yang mau meraih khusyuk itu, sejak dia wudhu, kemudian dia jawab azan, sampailah dia nanti menuju untuk sholat itu, dia tinggalkan semua urusan-urusan duniawinya itu, dia benar-benar akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Nah, disitulah dia dapatkan kekhusyuan. Yang keempat, para ulama kita menyebutkan, di antara cara meraih kekhusyuan dalam sholat itu, di antaranya adalah memahami apa yang kita baca. Bagaimana orang bisa benar-benar khusyuk ketika dia angkat tangannya melafazkan takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar, aku kecil ya Allah. Kenapa orang tak dapat khusyuk? Dia hanya sekedar membesarkan Allah di lisan, tapi hatinya tak merasa bahwa dia kecil. Makanya lafaz takbir kita itu kita sedang mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita. Itu yang tadi makna khusyuk tadi, merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Nanti mungkin di bawah angin lagi. Ini biasakan level kita awam. Mulai sholat di awal mungkin bisa Allahu Akbar, khusyuk dapat sikit dari awal, Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira, sampai nanti ayat-ayat tertentu di bawah angin, ke timur, ke barat, sadar lagi saya sedang menghadap Engkau ya Allah. Makanya setiap gerakan itu diingatkan lagi untuk merefresh kekhusyuan itu. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, nanti Allahu Akbar, dan hampir seluruhnya itu Allahu Akbar, kecuali pada tasmi' dan tahmid ketika i'tidal itu. Nah, itu apa? Merefresh kekhusyuan kita di dalam sholat. Kemudian yang penting juga ketika kita ingin meraih khusyuk itu, pandangan mata kita. Itu maksudnya kalau umpamanya hati kita menghadap Allah, kiblat hati menghadap Allah, kiblat mata menghadap tempat sujud, kiblat badan, bahu menghadap ke Ka'bah. Kiblat mata ketika tasyahud melihat jari telunjuk. Nah, cuma ada juga yang bertanya, jari telunjuk siapa nih Pak Ustaz? Jari telunjuk kita. Karena ada juga orang fokus ke jari telunjuk kawannya. Nah, yang benar itu ya fokus jari telunjuk kita. Itu sampai tidak melewati jari telunjuknya. Nah, ini tentang betapa kita perlu untuk meraih khusyuk. Salah satunya adalah pandangan mata kita. Yang keenam, bagaimana meraih khusyuk itu? Ij'alu, jadikan salat yang engkau lakukan sebagai salat yang terakhir kali. Bayangkan, andaikan salat zuhur kita tadi atau sebelum zuhur tadi, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, lalu dia menyampaikan kepada kita, wahai si fulan, setelah zuhur ini Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Bayangkan kekhusyuan kita. Ya Allah, inilah salat yang terakhir yang kulakukan. Maka bayangkan kekhusyuan itu. Itulah khusyuk yang paling yang paling khusyuk sepanjang hayat kita. Andaikan kita mampu untuk menganggap bahwa itulah salat yang terakhir kali. Jadi kita latihan
Ramadan ini kesempatannya besar untuk mendapatkan kekhusyuan itu. Kenapa? Karena kita tidak banyak berurusan dengan hal-hal yang membuat hiruk pikuk. Jadi fokusnya itu, ya Allah, ini Ramadan. Kenapa kita di hari-hari lain itu susah meraih khusyuk? Ya karena aktivitas kita mungkin ada makan siangnya, sibuk ngobrol ke sana kemari. Tapi ini kan waktunya lebih fokus untuk ibadah. Nah, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, kita tak dapatkan kekhusyuan yang sesungguhnya. Nah, jadi mengambil hikmah Ramadan ini, bagaimana kita bisa meraih kekhusyuan dalam ibadah-ibadah kita. Kemudian yang penting juga, menganggap salat itu atau ibadah yang kita lakukan itu kebutuhan. Orang kalau sudah sampai ke tingkat bahwa ibadah itu kebutuhan dia akan menikmati, kalau kebutuhan, dia tidak akan terbebani. Kenapa orang sholatnya tidak khusyuk? Dia merasa itu bukan kebutuhan. Dia menganggap itu sebagai kewajiban yang membebaninya, akhirnya beban. Kalau sudah jadi beban, dia tak dapat khusyuk. Tapi ini kebutuhan dia. Dia melakukan itu dengan penuh cinta, mahabbah. Kalau sampai tingkat mahabbah dilakukan, insya Allah dia meraih kekhusyuan sejati. Nah, inilah beberapa, paling tidak ada 7 poin bahwa kita berusaha untuk meraih kekhusyuan dalam ibadah kita. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian yang kedua menjawab azan beserta doa-doanya, kemudian yang ketiga tidak ada aktivitas duniawi menjelang kita mau melaksanakan ibadah itu, yang keempatnya kita berusaha memahami bacaan sholat kita, dan yang kelimanya kita fokus ke dalam sholat kita ini. Kalau pandangan mata melihat ke tempat sujud, hati menghadap Allah, kemudian anggota badan menghadap ke Ka'bah. Dan yang keenamnya, menganggap ibadah itu adalah ibadah yang terakhir kali, dan yang terakhir kita jadikan ibadah kita itu sebagai kebutuhan. Kalau sudah sampai kita ke tingkat menganggap ibadah ini sebagai kebutuhan, insya Allah kita bisa meraih kekhusyuan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Tetap kita menjaga kesehatan kita dengan mengikuti sunnah Rasulullah tentunya. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan kita di dalam keadaan seperti ini? Karena memang jaga kesehatan itu memang bahagian dari perintah Rasulullah. Salah satu kata Nabi, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Mudah-mudahan Bang Rio kita ini benar-benar komitmen dengan syariah, jaga kesehatan, tetap bersyariah. Bang Rio Kepri Syariah. Semoga tetap jaya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.